Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Woi, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ron Koris Manulang dengan NIM 24045. Dengan saya Reza Anwar dengan NIM 24091. Dan saya Ratnisma Preko Pardusi dengan NIM 24144. Kali ini kami akan menjabarkan mengenai tugas PBL kami. Nah, sebelum kita menghitung analisa struktur menggunakan konsisten deformasi dan slope deflection, kita perlu mengetahui apa itu deformasi. Oke, deformasi itu adalah ketika adanya suatu gaya atau aksi, kemudian ada suatu reaksi. Nah, misal suatu balok diberi aksi tekan atau ditarik atau dipelintir, maka akan ada reaksi yang terkeluar dari dalam. Misalnya apabila ditekan, balok tersebut akan bertambah kecil dan gaya akan berkumpul di tengah. Apabila ditarik, balok tersebut akan memanjang. Dan apabila dipelintir, akan ada gaya yang berlawanan. Nah, gaya tersebut disebut gaya torsi. Oke, setelah kita mengetahui adanya aksi dan reaksi, kita balik lagi pada bangunan. Nah, bangunan itu terdiri dari beberapa struktur, dan struktur tentunya memiliki berbagai batang. Setiap batangnya pasti saling terhubung. Nah, di sini kita bisa menghitung konsisten deformasinya, yaitu karena setiap batang tidak boleh memberikan reaksi yang sembarangan. Mereka harus saling terhubung dan beraturan agar struktur tersebut tetap kokoh. Nah, setelah kita mengetahui bahwa setiap reaksinya sudah konsisten, kita bisa menghitung momen dan besar gaya dari benturan yang diberikan gaya pada balok tersebut. Nah, teorinya kan sudah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, seperti ini contoh soalnya. Nah, untuk soal ini yang pertama kita lakukan itulah mencari DKS. Jadi DKS ini adalah derajat tidak sentuhan statis, yang dimana kita tuh menghitung gaya-gaya yang berlebihan pada strukturnya. Setelah kita mendapat DKS-nya, kita dapat menghapus salah satu gaya yang berlebih. Di sini kami memilih untuk menghapus gaya pada reaksi B. Setelah kami menghapus reaksi pada B ini, kami dapat menggambarkan ulang strukturnya. Setelah itu, kita mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama itu delta B dan SPB aksen. Setelah itu, kami menjumlahkan kedua persamaan tersebut dan mendapatkan nilai reaksi pada B. Setelah itu kita dapat mencari reaksi RAV dan RCV. Setelah semua kita dapatkan, lalu kita dapat mencari nilai kontrolnya. Apakah jawaban kita tadi sudah benar? Jika 0 sama dengan 0, itu berarti sudah oke. Selanjutnya, kita mencari nilai X, yang dimana X ini didapatkan dengan cara RAV dibagi oleh bebannya. Lalu kita mencari momen maksimumnya dengan cara setengah dikali RAV dengan dikali lagi dengan X. Dan inilah gambar dari SMG dan DMG dari metode konsistensi ini. Nah, tadi kan teori simplification sudah dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Berikut contoh soal. Nah, untuk cara pertama itu kita menentukan DKK. DKK itu apa sih? Nah, DKK itu merupakan derajat ketidaktentuan kinematis. Yang kedua, kita mengasumsikan tumpuan pada balok tersebut. Nah, ada dua opsi nih. Opsi pertama itu kita mengubah tumpuan bagian tengah yang menjadi jepit. Yang kedua, semua tumpuannya kita menjadi jepit. Kira-kira kita pakai mana nih ya? Nah, kalau menurut aku sih kita pakai opsi pertama ya. Jadi semua tumpuan yang di tengah bagian B sama yang C itu kita jadikan tumpuan jepit. Sebelum itu saya jelaskan dulu. N di situ adalah near atau dekat dan F di situ adalah far atau jauh. Nah, tadi kan di rumus ada nilai delta per L. Nah, delta per L itu dari mana sih dapatnya? Nah, untuk balok sebenarnya itu tidak ada atau 0. Kenapa? Karena di balok itu tidak ada namanya struktur bergoyang. Ya. Jadi itu nanti kita pakai rumus itu kalau dia di korban. Nah, yang ketiga itu kita mencari nilai fixed end moment atau FEM. Nah, untuk rumusnya ini kita dapat dari mana sih? Nah, kalian bisa lihat di buku Agus Setiawan, buku analisis struktur. Nanti di bagian belakangnya itu ada. Nah, untuk yang merata kita gunakan rumus yang ini. Sedangkan untuk yang terpusat kita gunakan rumus yang ini. Nah, kita kan sudah mendapatkan rumus-rumusnya tadi. Nah, rumus-rumusnya ini dipakai ke bentang yang mana aja sih? Nah, kalau bentang yang AB itu rumusnya kita pakai yang sendi sama jepit. Berarti dia pakai yang opsi kedua. Kalau untuk yang bentang BC yaitu jepit dan jepit, jadi kita pakai opsi yang pertama. Nah, kalau untuk bentang yang CD itu kita pakai opsi yang kedua karena dia itu roll sama jepit. Nah, setelah kita menentukan persamaan tadi, kita bisa eliminasi untuk mendapatkan masing-masing nilai tetanya. Nah, ada 4 total nilai tetanya, yaitu ada teta A, teta B, teta C, dan teta D. Setelah kita mendapatkan masing-masing nilai tetanya, kita substitusikan lagi nih ke persamaan slope deflection untuk mendapatkan nilai momennya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai momennya, kita bisa lanjut nih ke reaksi peletakannya. Nah, reaksi peletakannya itu sendiri ya tinggal kita masukkan seperti biasa, lalu kita masukkan juga nilai momen yang ada di bentang tersebut. Nah, setelah kita dapat reaksi peletakannya, barulah kita bisa ke gaya-gaya dalamnya. Sebelum masuk ke gaya dalam, ada lagi yang perlu kalian cari, yaitu nilai momen maksimum. Nah, di bagian beban rata, kita bisa cari juga nilai momen maksimumnya. Nah, berikut gambar bending momen diagram seperti ini. Lalu untuk shear force diagram seperti ini. Lalu untuk NFD itu garis lurus seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke metode subjektif portal, soalnya seperti yang ini. Nah, yang pertama itu kita mencari fixed end moment. Karena kami menggunakan beban merata, jadi kami menggunakan rumus seperti yang ini.
Nah, selanjutnya kita ke persamaan tersebut karena di sini jepit-jepit kami menggunakan persamaan seperti yang ini. Nah, setelah kami mendapatkan persamaan tersebut, kami melakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai theta. Setelah mendapatkan nilai theta, kita dapat mencari momen pada setiap bentang pada portal ini. Setelah kita dapatkan momen ini, kita dapat mencari nilai reaksi perletakannya. Setelah nilai reaksi perletakannya kita dapat juga mencari nilai momen maksimumnya. Dan setelah momen maksimum kita dapatkan, kita dapat mencari gaya normal yang bekerja pada portal ini. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan BMD, SFD, dan NFD-nya seperti ini. Sekarang kita masuk yang bergoyang. Bedanya yang tidak bergoyang sama yang bergoyang itu apa sih? Nah, sebelumnya saya bahas juga di persamaan slope deflection. Tadi ada nilai delta per L. Nah, di yang bergoyang ini kita akan mencari juga nilai deltanya. Nah, untuk cara pengerjaannya itu sama aja sama kayak balok. Pertama kita nyari nilai FEM atau fixed end momentnya. Kita akan menggunakan rumusnya itu yang seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai fixed end momentnya, kita lanjut lagi ke persamaan tadi. Nah, sebelum masuk ke persamaan slope deflection, tadi kan tumpuannya ada yang jepit sama ada yang roll. Nah, untuk yang roll itu kita asumsikan aja menjadi jepit agar lebih mudah dalam menghitungnya. Nah, setelah itu kita masuk ke persamaan slope deflectionnya. Untuk bentang AB kita gunakan rumus yang ini. Untuk bentang BC kita gunakan rumus yang ini. Sedangkan untuk bentang yang CD kita gunakan rumus yang ini. Nah, untuk bentang BC itu nilai deltanya 0. Kenapa? Karena pada saat portal itu bergoyang, yang goyang itu hanya kakinya. Jadi pada bagian bentang atasnya itu atau bentang BC itu dia tetap posisinya sama. Nah, setelah itu kita eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan masing-masing nilai deltanya dan mendapatkan nilai deltanya. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke rumus persamaan slope deflection untuk mendapatkan nilai momennya. Setelah itu kita langsung bisa masuk ke mencari gaya dalamnya, menghitung reaksi peletakannya. Nah, untuk menghitung reaksi peletakannya itu sama saja, kita memasukkan nilai momennya juga agar hasilnya itu 0 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk untuk gambar gaya dalamnya. Selanjutnya kita menghitung portal bergoyang menggunakan cross method, yaitu dengan kita membagi struktur tersebut menjadi dua struktur, dengan salah satunya menggunakan tumpuan maya pada arah portal tersebut bergoyang. Dengan begitu, kita akan mengasumsikan satu lagi struktur tidak bergoyang. Lalu, untuk struktur yang pertama atau struktur asli, kita mencari nilai kekakuan atau K. Nilai K adalah nilai yang terdapat pada tiap bentang yang tersebut. Untuk tumpuan jepit, nilai K adalah 4 EI per L. Untuk tumpuan sendi atau roll, nilainya 3 EI per L. Selanjutnya, kita menghitung distribusi faktornya. Distribusi faktor adalah perbandingan nilai K pada batang tersebut dengan nilai K total yang ada pada batang tersebut. Setelah kita mendapatkan nilai yang distribusikannya, kita mencari fixed end moment atau FMB. Untuk mendapatkan nilai tersebut, kita menggunakan rumus. Setelah itu, kita akan memasukkan nilai-nilai yang kita dapat pada tabel untuk melakukan distribusi dan melakukan perkalian silang atau cross method sampai nilai momennya mendekati 0. Setelah nilai momen mendekati 0, kita melakukan penjumlahan momen yang untuk menghasilkan nilai momen tiap bentangnya. Pada nilai A ada AB, pada nilai B ada BA dan BC dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan penjumlahan momen pada tiap batang, kita mencari nilai AX dan DX yang dimana itu adalah penjumlahan dari momen di AB dan BA per jarak. Nah, untuk satu lagi DX, kita menambahkan nilai di CD dan DC per jarak ini. Nah, setelah kita mendapatkan nilai AX dan DX, kita mencari nilai R, yaitu selisih dari AX dikurang DX. Setelah itu, kita lanjut pada struktur kedua. Kita mengulangi langkah yang sama dan membuat tabel lagi. Namun, pada nilai FEN, kita mengubah pada batang AB dengan asumsi min 100. Dengan batang CD, kita melakukan asumsi dan memasukkannya ke rumus berikut. Nah, setelah kita mendapat nilai dari asumsi tersebut, kita hitung sampai 0,0. Setelah 0,0, kita menjumlahkan momen seluruhnya, lalu kita mencari lagi AX dan DX. Setelah itu kita mencari Erikson dengan selisih AX dan DX. Kemudian setelah kita melakukan selisih tersebut, kita mendapatkan nilai Erikson. Nah, setelah kita mencari Erikson tadi, kita menggunakan R dan Erikson dengan menggunakan rumus berikut. Oke, setelah kita mendapatkan hasil dari rumus tersebut, kita mencari reaksi perletakan berdasarkan momen tersebut. Kemudian kita mencari nilai dari gaya-gaya dalam pada struktur tersebut dan M atau momen maksimum pada tiap batang tersebut. Setelah kita mendapatkan hasil dari gaya-gaya dalam pada struktur tersebut, kita akan mendapatkan gambaran dari tiap gaya-gaya dalam tersebut seperti berikut.